malam. Mudah sehat semua yang Bu Ruli ya. Iya Pak. Oke, kita mulai kuliah Bu ya. Udah lewat 6 menit ya. Siap Pak. Siap Pak. Ya. Ya, udah kelihatan Bu Ruli sama Bu Selasmi? Sudah Pak. Sudah, oke. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada hari ini hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 jam 18.30 kita mulai kuliah yang kelima ya. Dengan materi liquidity risk ya. Jadi ini terkait dengan kemampuan dari lembaga keuangan atau perbankan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jadi terkait dengan liquidity risk ini tentu saja ada implikasi di mana risiko itu berarti ada dampak kerugian kan dengan likuiditas ini. Jadi semua risiko itu dampaknya kepada bertambahnya kerugian bagi bank ya. Rugi karena munculnya risiko tersebut ya. Sehingga dengan adanya likuiditas yang untuk memenuhi kewajiban likuiditas, maka terpaksa bank mengambil suku bunga tinggi untuk memenuhi kewajibannya seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan risiko likuiditas muncul pada kondisi tersebut ya. Jadi kita lihat apa penyebab liquidity risk ya. Kemudian liquidity risk pada lembaga depository atau perbankan ya. Pertama penyebab liquidity risk itu lihat dari sisi hutang dan dari sisi aset ya. Kalau saudara belajar manajemen keuangan waktu di S1 kalau jurusan manajemen ya, itu atau anak akuntansi bisa juga ya. Itu liquidity risk itu pasti munculnya liquidity risk itu adalah kemampuan melunasi kewajiban jangka pendek utang lancar dari aktiva lancar ya. Lancar. Kalau di perbankan tidak demikian ya. Jadi kalau di perusahaan biasa itu kalau dia tidak bisa bayar kewajiban jangka pendeknya ya, jangka pendeknya kadang-kadang tidak implikasi mungkin bukan kepada biaya ya, tapi implikasi mungkin kepada sulitnya dapatkan bahan baku di kemudian hari. Jadi penyebab muncul dari sisi aset kalau pada posisi hutang ya, pada perusahaan itu. Sebentar. Lagi Amal lagi. Oke, selanjutnya ya. Mana tadi ya. Sekarang kita lihat liquidity risk pada yang disebabkan dari si hutang ya, si hutang. Di misal ini contoh ya. Contohnya misalnya ini posisi keuangan suatu lembaga perbankan ya. Contoh aja. Jadi posisi keuangan lembaga perbankan ini dilihat dari sisi aset sama hutang ya. Sisi hutang dia memiliki total deposit itu dalam pihak ketiga ya. Total pinjaman, hutang lainnya serta total hutang. Total hutangnya ada sekitar 599,6. Sisanya itu ekuitas ya, ekuitas. Asetnya ada sekitar 6190,6. Kalau kita lihat struktur aset ya, itu sebagian besar aset perbankan itu di loans ya, diberikan 66,82%. Kalau kita lihat di neraca keuangan perbankan ya di Indonesia juga sama ya, sebagian besar aset itu ada di loans malah 66 sampai 70% itu. Persen. Dan dari investasi sekuritas
itu segini 22,26%. Kita sama juga mungkin ya, sekitar 20%, 18 sampai 22% lah mungkin ya, sama. Kemudian juga total cash atau aset ya, baik di aset cash yang ada di Bank Indonesia ataupun di perusahaan atau aset liquid lainnya. Jadi ini sekitar 4,13%. Total deposit itu 69,79% ya, sama. Kita juga sama sini. Total deposit itu dana ketiga itu sekitar 65 sampai 70%. Mungkin sekitar ya 69 sampai 70% ya. Dari total aset ya, total utang. Total pinjaman sekitar 21%. Kayaknya mirip ya. Utang lainnya 99%. Ini ya memang karakteristik perbankan itu seperti itu komposisi aset dan utang. Kalau asetnya banyak di total sekuritas bukan perbankan itu ya. Itu perusahaan security itu, ya. Perusahaan investment bank itu. Ya. Kalau itu terjadi. Totalnya cuma bisa 5%. Total security-nya banyak itu investment bank ya. Nah kalau seandainya di dana ketiganya nggak sampai 7%, tapi bisa 5%, itu bukan lembaga perbankan, itu lembaga keuangan itu. Lembaga keuangan itu seperti pembiayaan itu kan dananya bukan dari dana masyarakat, ya. Dana dari pinjaman ke bank, pinjam ke bank atau dari investor lainnya. Ya. Jadi memang realita memang seperti ini. Ya. Kemudian kita lihat manajer depository atau manajer dari manajer ini dari perbankan itu terus dapat mengontrol posisi dari net deposit drain. Jadi deposit drain itu sampai ketiga ini. Jadi manajer depository itu terutama kalau kita mungkin manajer keuangan ya. Keuangan itu yang di bagian keuangan di sini namanya apa ya? Di bagian ini bagian pendanaan ya, pendanaan yang giro tabungan deposito ya. Nah mereka harus menjaga setiap hari itu rata-rata NDD-nya berapa, net deposit drain-nya, net deposit drain-nya. Jadi deposit drain itulah selisih antara jumlah dana masuk hari itu dengan jumlah dana ditarik. Jadi bisa dana ketiga itu hari itu dana yang masuk misalnya 3 miliar di cabang itu. Nanti dana keluar kalau bisa kurang 3M, jadi NDD-nya positif. Kalau masuknya 3 miliar, keluarnya 4 miliar, berarti negatif 1M. Kucing. Jadi 1M itu yang negatif. Itu bahaya ini. Nah, kalau kondisi normal, di mana ekonomi normal, pertumbuhan GDP-nya ada pertumbuhan bukan negatif ya. Kalau secara logik ekonomi logikanya adalah kalau pada kondisi pertumbuhan ekonomi bagus ya, ekonomi baik, artinya pendapatan individu atau pendapatan perusahaan pasti melebihi dari kebutuhan, sehingga pasti ada kelebihan dana. Kelebihan dana itu pasti mereka simpan di bank dan mereka jangan tak menarik ya. Kalau mereka gajinya misal 10 juta, kebutuhan 4 juta, pasti 6 juta tabung. Ya. Dan mereka jangan naik dana juga, karena 4 juta itu biasanya mereka tarik suatu waktu aja. Nah, itu menyebabkan NDD selalu positif ya. Dan cenderung naik gitu, ya. Jadi masa ekonomi baik, GDP meningkat, pertumbuhan perbankan itu pasti positif, pertumbuhan aset, pertumbuhan dari net income-nya ya, pertumbuhan dari pendapatan bunga pasti positif pertumbuhannya. Ya. Ya karena tadi itu kelebihan pendapatan terhadap kebutuhan itu. Tapi kalau kondisi GDP negatif ya, kondisi ekonomi memburuk seperti sekarang ini contoh. Sekarang ini kan sejak tahun 2020 sampai sekarang kan GDP kita negatif ya. Kalau negatif itu artinya apa? Kalau secara berpikir logika sederhana, simpel ya, itu artinya jumlah pendapatan lebih kecil pada jumlah pengeluaran biaya, ya.
sehingga mereka mengambil tabungan kan itu, di tabungan ya, atau menjual aset itu, menjual aset mereka itu. Kalau di perusahaan pasti jual aset atau mem-PHK karyawan, ya. Sehingga jumlah masyarakat yang menabung di perbankan itu kemungkinan stagnan itu, stagnan dan tidak bergerak, dan banyak masyarakat tidak mau minjam kredit di perbankan ya. Mungkin dia nggak makan tabungan, kredit nggak mau ya, karena kondisi sulit punya kredit, nggak bermasalah. Seperti terakhir saya lihat itu di Lumina sudah mulai ada yang mereka menjual aset, seperti kemarin kapan ya saya dengar di TV itu banyak sekarang rumah-rumah mewah itu di Jakarta Selatan itu dijual dengan harga di bawah pasar itu. Karena mereka untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya, ya likuiditasnya. Jadi itu, jadi juga seperti misalnya perusahaan individu juga sama, individu ya. Individu sekarang pengetatan pengeluarannya, mereka mengurangi perjalanan ya mereka itu. Sehingga itu yang menyebabkan pertumbuhan kredit sama pertumbuhan dampak ketiga mungkin tidak sebegitu kencang ya, secara individu ya. Kalau dilihat dari data-data di perbankan mungkin ada meningkat ya pertumbuhan dampak ketiga itu ya. Tapi peningkatan mungkin tidak setinggi kalau seandainya di sebelum tahun 2020 kali ya, 2020. Atau pada kondisi ekonomi baik zamannya SBY kan itu sejak tahun 2000 sampai 2011 itu kan peningkatan itu kan 2010 itu peningkatan GDP naik terus ya, sehingga ekonomi baik. Tapi setelah itu kan turun terus ekonomi, turun terus nggak karu-karuan ya. Kalau sudah merasa ekonomi baik berarti sudah berada di lingkungan orang-orang yang mendapatkan fasilitas ya, fasilitas sekarang. Tapi mayoritas sekarang masyarakat tidak bisa, sulit, ekonomi sangat sulit sekali ya bagi mereka. Pihak PHK meningkat ya. Data statistik mungkin tidak kelihatan, data BPS mungkin sebaliknya itu jadi. Pada demikian. Dan mudah-mudahan kondisi ini bisa baik tahun depan atau tahun 2023, 2024 ya, mungkin baik. Nah, kawan dapat bagaimana kawan dapat NAD-nya itu dengan dua cara itu. Kan mengulangnya bagaimana mengatasi kalau NDD-nya negatif ya. Apa yang harus dilakukan? Karena negatif berarti kan kekurangan dana di perbankan hari itu. Ya, kurang dana. Jadi caranya apa? Caranya ada dua strategi ya. Pertama, dia melakukan purchase liquidity management. Ya, yang kedua, store liquidity management. Kalau purchase liquidity management, dia melakukan mencari dana di pasar uang, ada pasar antar bank ya. Pasar uang antar bank, PUAP ya. Yang kedua, bisa juga mereka store liquidity management. Itu mereka mencarikan aktiva liquid untuk melunasi memenuhi kebutuhan negatif NDD itu ya. Net deposit rate-nya itu negatif ya. Nah, kalau di perbankan ya, dia lebih suka butir A ya. Kalau bank-bank yang komersial yang besar ya. Kalau yang B itu bank kecil seperti BPR ya. BPR itu karena di akses ke pasar uang kan nggak gitu, nggak bisa lah pasar uang. Sehingga kalau terjadi ya terpaksa dia mencarikan aktiva liquid. Tapi di perbankan besar dia tidak melakukan itu. Dia menambah hutang melalui pembelian dana di pasar uang untuk lubang ke lubang. Jadi dana ketiga butuh dana untuk dapat cairan dari nasabah, dia pergi pasar uang ya, pasar uang. Sehingga yang terjadi kalau itu dilakukan, sehingga aktivanya itu tidak mengalami penurunan dan pasifa tidak mengalami penurunan. Tapi kalau dia melakukan store liquidity management, yang terjadi dampaknya lah aktiva bank itu akan turun ya. Dan pasifa juga akan turun ya. Gitu. Karena kalau di jurnal itu debitnya utang berkurang, asetnya di kredit sangat berkurang. Kalau pertama kan enggak, pertama itu kalau dia pinjam besar uang kan pinjaman antar bank di debit, di kredit, debitnya
tabungan, deposito atau giro kan, jadi nggak masalah. Jadi ada sisi di hutang itu yang berkurang, ada yang bertambah, jadi totalnya nggak pengaruh ya. Jadi maka di perbankan besar itu lebih cenderung B. Kasir bank itu jarang turun ya, jarang turun. Kecuali dia mengalami kerugian cukup besar, itu bisa turun asetnya. Ya. Tapi bank jarang tuh rugi ya. Ada berapa bank yang rugi di dalam 2 tahun 3 tahun terakhir nih? Rugi ya. Paling salah ada 1-2 bank yang rugi. Ya. Selebihnya enggak. Apalagi sekarang kan mereka pasti untung karena peningkatan dari kredit macet itu enggak ada. Punya ada stagnan mungkin. Karena ada kebijakan restru dari OJK ya. Gitu. Maka sekarang OJK sibuk sekali tuh memeriksa perbankan untuk melihat apakah mereka betul-betul menggunakan OJK itu untuk debitur yang bukan debitur nakal ya. Itu debitur yang betul-betul yang terdampak karena COVID ya. Gitu. Sehingga ada restrunya di mana bank itu bisa tidak menambah CKPN-nya. Gitu. Nah, kita lihat strategi pertama, purchase liquidity melalui pasar uang ya, dengan penerbitan sertifikat deposit atau notes atau bonds ya. Kalau store liquidity, kalau ini kan yang purchase liquidity ya, seperti saya jelaskan tadi. Dan kalau dia store liquidity ya, dia mencarikan itu aset liquidnya. Ya. Tapi mencarikan tentu saja ada batas minimalnya jumlah aset liquidnya. Itu seperti misalnya giro wajib minimum, ada batas minimum. Tidak bisa dipakai semua untuk melunasi NED itu ya. Itu maka di dalam strategi manajemen depository itu dalam ketiga itu mungkin di Treasury itu dana aset liquid yang bisa digunakan misalnya tentu saja dana aset liquid yang sudah memenuhi unsur giro wajib minimum, sisanya belum bisa digunakan. Tak boleh menyentuh giro minimum. Atau kalau enggak, giro wajib minimum itu kan itu 14 hari kerja kan rata-rata, bukan setiap hari. Yang penting kalau misalnya contoh ya, hari kedua dia butuh dana, sehingga dipakai dana liquidnya pada hari kedua itu, sehingga giro wajib minimum posisi itu adalah turun misalnya 3%, nggak apa-apa asal nanti dirata-ratakan selama 14 hari giro wajib minimum ini di atas tentuan berlaku. Itu yang hati-hati. Ya kalau dia itu risikonya ada kalau dia di tengah itu sering posisi giro wajib minimum itu kecil, maka sebelum akhir 14 hari, bisa hari ke 10, 11, 12, 13, dia pasti juga mencari dana, karena dia harus minjam dana itu. Pasar uang untuk memenuhi giro wajib minimumnya. Nah, kalau dia butuh mendadak kan sumber dana yang diperoleh pasar uang kan jadi tinggi kan. Padahal kalau kita tahu memenuhi giro wajib minimum itu sumber pendapatan hampir nggak ada, kecil sekali dari Bank Indonesia itu. Ya. Contoh gini, misalnya untuk memenuhi giro wajib minimum itu dia butuh dana di hari ke-13 misalnya 1 triliun. Nah, dapat bunganya misalnya 8%, bunga 8%. Padahal kalau dia 1 triliun itu di Bank Indonesia kan bunga nggak sampai 8%, ya, 8%, dia rugi total itu. Itu sesuatu risiko likuiditas juga itu ya, likuiditas. Kerugian muncul karena dia mencari sumber dana lebih mahal pada dana yang akan dibayar itu. Gitu. Jadi deposit drain itu menyebabkan liquidity problem bagi pengguna keuangan, masalah pencairan loan ya, komitmen dan kredit loan debiturnya. Itu juga bukan permasalahan ya. Jadi itu sisi aktiva ini kan dari sisi utang ya, Jadi positivity risk dan base. Bagaimana kalau dari sisi aktiva ya? Aktiva itu ketika si utang kan muncul karena ada jumlah pencairan lebih tinggi pada jumlah dana yang masuk ya pada hari yang bersangkutan.
Nah, kalau yang kedua, DC Activa, itu depositonya muncul karena adanya pencairan loan commitment atau kredit lain. Kredit lain itu seperti kredit modal kerja. Kredit modal kerja itu kan dia berputar terus itu. Ya, kredit modal kerja revolving ya. Kalau selalu namanya KMK revolving. Kita nggak tahu namanya apa. Nama sisi itu juga namanya kayak kredit modal kerja ya. Revolving itu dia bergulir terus ya. Bergulir misalnya hari ini dia tarik di akun kredit modal kerja, tarik KMK kredit modal kerja 1 M. Besok masuk lagi dana 1,5 miliar negatif lagi. Begitu diputar terus. Jadi KMK itu seperti mirip seperti apa? Seperti ini, seperti giro, tapi dia bukan giro ya, bukan giro. Ya. Kalau ada kelebihan dana berarti dia diberikan bunga gitu. Kalau negatif, tapi giro kan diberikan bunga, tapi nggak banyak juga giro. Jadi untuk saat sekarang adanya kecenderungan bank untuk meningkatkan loan commitment dengan asumsi komitmen ini tidak dipegang oleh borrower. Loan itu juga nggak banyak ya, komitmen loan itu nggak banyak itu. Saya lihat di ya aja kalau saya lihat di apa di off balance sheet itu, posisi off balance sheet itu berapa persen saya di total aset kecil sekali, tidak begitu banyak ya. Mungkin sekitar 5% nggak cukup itu ya, dari total aset kecil lah. Jadi komitmen loan itu nggak begitu banyak ya. Karena loan commitment itu begitu disetujui kreditnya, mungkin sebulan bulan langsung dicairkan oleh debiturnya. Biasa kredit itu disetujui bisa di awal tahun biasanya, awal tahun ya, awal tahun. Ya, kalau di akhir tahun, misalnya akhir tahun, bisa jalan akhir tahun, di awal tahun, ya, kredit setujui, ya, di apa berarti pertengahan tahun, ya, itu. Karena ini terkait juga dengan anggaran kan, anggaran. Jadi kalau sudah sampai September belum jelas juga proses pengajuan kreditnya itu kemungkinan di awal tahun itu, di awal tahun, ya. Nah, di awal tahun itu contoh seperti itu. Nah, bagaimana kita mengukur bank liquidity exposure ya? Ya. Sebentar ada Hasan yang kita berhenti dulu sebentar ya.
Okey, kita selanjutkan ya. Udah. Okey. Lanjutkan lagi. Jadi ada beberapa cara dalam mengukur likuiditas perbankan itu. Pertama, itu menggunakan sumber dan penggunaan likuiditas. Ya. Yang kedua, peer group ratio comparison, membandingkan rasio-rasio yang utama ya di dalam perbankan itu. Yang C menggunakan liquidity index, yang D financing gap dan financing requirement ya. Itu yang pertama, sumber dan penggunaan likuiditas ya. Jadi ini adalah tool untuk mengukur posisi likuiditas. Itu melihat net liquidity statement yang berisikan daftar sumber. Jadi ada sumber dan penggunaan likuiditas dan posisi likuiditas bersih. Jadi lembaga keuangan dapat memperoleh dana likuid melalui 3 cara. Ya. Satu, menjual aktiva likuid seperti T-bill dengan price risk dan low transaction cost yang rendah. Yang kedua, meminjam dana dari pasar uang. Yang ketiga, menggunakan kelebihan saldo cash reserve di atas syarat minimum. Ya. Itu. Jadi dia yang pertama dijual aktiva likuid seperti T-bill dengan price risk dan low transaction cost yang rendah. Biasa dijual yang T-bill-nya yang potensi mereka pendapatan rendah ya. Dijual untuk memenuhi kewajiban. Tapi kalau T-bill itu memberikan return yang tinggi, biasa dia tidak jual itu, yang rendah aja. Dan menggunakan kelebihan saldo cash reserve di atas syarat minimum seperti tadi itu, misalnya dan ketiga 1 miliar ya. Kalau 5%, 8% dari 1M, berarti kan sekitar berapa tuh? 1M dari 8%. Kalau 10% dah sekitar berarti 80 juta kan. 80 juta. 80 juta giro wajib minimum harus ada di Bank Indonesia sama di tangan. Wajib minimum 80 juta. Nah kalau sebenarnya cash liquidnya itu ada 120 juta, berarti ada 40 juta bisa digunakan untuk memenuhi kewajiban likuiditasnya. Ya. Kalau dia menggunakan menjual itu store liquidity management ya. Jadi dia menggunakan hasil liquid untuk melunasi kewajiban likuiditasnya. Jadi 40 juta bisa. Tak boleh lebih ya. Nah kalau masih kurang, dia ambil dengan menjual surat berharga yang dimilikinya. Atau minjam ke pasar uang, bisa juga perpaduan ya. Misalnya dia butuh dana 50 juta. Sedangkan dana cash yang bisa dipenuhi di atas giro wajib minimum 40 juta. Lalu 10 juta lagi dia akan pinjam di pasar uang. Ya. Pasar uang, kenapa
dia 10 juta pasal uang, karena pasal uang itu biayanya cukup mahal juga. Kalau kita meminjam polisi prepet bisa mahal. Ya. Kecuali kita bertepatan banyak kelebihan dana di pasar, kita untung ya. Beban bunga kecil, ya, kecil. Yang B lah, itu menggunakan peer group ratio comparison, membandingkan rasio yang peer, ya, yang peer itu kan yang rasio yang sering digunakan, ya, seperti rasio loan to deposit itu kan LDR itu termasuk rasio likuiditas yang paling populer digunakan di perbankan. Rasio kunci lah, ya, peer itu kunci. Jadi juga seperti borrow fund to total asset, ya, jumlah dana yang dipinjamkan bagi total aset dia. Kemudian komitmen to lend to aset, berapa komitmen loan dibandingkan total aset, berapa persen. Ya. Dan negara keuangan yang mempunyai size dan lokasi yang sama. Ya. Jadi kalau seandainya rasio besar, contoh LDR-nya, LDR itu kan naik itu lebih besar lebih tinggi juga nggak bagus ya, lebih rendah lebih tinggi juga nggak bagus. Kalau dia ketinggian, berarti kan total pinjaman itu lebih tinggi di atas DPR dana pihak ketiga kan, sehingga kalau lebih tinggi itu artinya dia mendapatkan sumber dana yang bukan dari dana pihak ketiga, dana lainnya diperoleh, ya, sehingga biasanya sumber dana kosopannya lebih tinggi, lebih mahal, ya, lebih mahal. Itu. Apa izin bertanya, Pak? Ya, silakan. Ini siapa, Bu? Ini Bu siapa nih? Saya nggak lihat nih, Bu siapa? Roli, Pak. Roli, silakan Bu Roli. Ini ketiga-tiganya dihitung atau salah satu atau bagaimana ya, Pak? Oh, biasa kalau di perbankan biasa semuanya Bu dipakai, Bu. Semua dipakai itu, ya. Jangan salah satu. Karena kan setiap alat itu selalu melengkapi, sama seperti ini kedokteran lah. Kalau yang sifatnya agak ini kan digunakan juga ini. Kemudian di samping itu digunakan juga rasio-rasio yang penting ini. Misal mungkin di rasio nanti ada warningnya, wah ini LDR-nya ketinggian berarti ada kemungkinan perusahaan ini akan mengalami kesulitan likuiditas. Nanti dicek dengan sumber penggunaan likuiditas. Coba bagaimana mengatasinya, ya, seperti itu. Jadi sama seperti ini kalau ke dokter itu melihat kesehatan pasien kan, mereka juga semua alat digunakan, Bu. Misal pertama mungkin dia pakai stetoskop itu, yang ada di telinga itu, ya. Nah nanti dicek, wah ini atau pertama diraba pakai alat tangan ya untuk ngecek demam, panas tinggi, ya. Tapi dia kan nggak puas, panas itu belum tentu demam ya, dia penyebab lain, ya. Setelah itu dicek lagi melalui stetoskop itu, misalnya ada debaran jantung nggak normal ya, nggak normal. Kemudian ada ngos-ngosan napas ya, itu perutnya bergetar macam-macam, saya nggak tahu juga ilmu kedokteran. Kalau dia merasa ada sesuatu yang aneh, nanti tambah lagi alatnya, Bu. Alatnya melalui ronsen ya. Ronsen itu ada macam-macam juga. Ronsen pertama yang basic dia nggak bisa, belum puas juga, tambah ronsen paling dalam itu, ronsen lupa namanya itu. Setelah itu baru ada tindakan itu. Terakhir itu operasi. Kita juga sama, kita sih mungkin dari pirasi itu kelihatan ini kemungkinan perbankan yang mengalami masalah likuiditas. Lalu lihat dari sumber penggunaan dana, lihat ya. Nah setelah itu nanti digunakan liquidity index juga, indeks dicek lagi benar nggak, liquidity index juga nanti setelahnya menggunakan liquidity index ya. Kemudian dicek lagi. Nah terakhir itu menggunakan polisi arus kas yang detail, ya. Namanya kalau di
di perbankan tu, bukan perbankan secara umum, dia menggunakan aktif analisis. Aktif analisis menggunakan cash forecasting. Kadang alat likuiditas yang paling ampuh untuk mendeteksi liquid atau tidak tu menggunakan proyeksi arus kas. Kas paling ampuh itu. Ada lagi yang lain. Ya. Kalau di perusahaan itu, halo Bu Ruli. Gimana Bu? Udah? Iya Pak. Ya itu ya. Jadi semuanya boleh dipakai ya. Semua dipakai. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ya. Ketiga itu liquidity index ya. Liquidity index itu mengukur risiko likuiditas menggunakan liquidity index. Ini juga sinyal-sinyal juga ya. Indeks ini pertama kali dikembangkan oleh Jim Pierce di Federal Reserve Bank Sentral Amerika. Ini mengukur potensi kerugian yang dapat diderita lembaga keuangan itu dari penjualan tiba-tiba di aktiva dibandingkan dengan jumlah yang akan diterima pada harga pasar wajar. Jadi gini Bu, misalnya dia memiliki gerak harga jangka pendek ya. Misalnya sekuritas hutang obligasi. Yang waktunya 2 bulan atau 3 bulan lagi dia tempoh. Nah, kalau seandainya kalau dia atau sebulan lagi lah. Kalau dia sebulan lagi itu dia akan exercise ya, akan dia uangkan ya. Mungkin nilainya misalnya kursnya 98 dari nominal ya. Tapi kalau seandainya butuh sekarang, mungkin debit diskon lagi, mungkin nilainya 95 gitu, 95 ya. Gitu. Jadi jadi nanti dibandingkan antara nilai dengan nilai yang Persel itu yang nilai sekarang dengan harga wajar. Ya. Wajar. Nah, kalau seandainya presentasi itu mendekati 0, berarti itu mungkin tidak liquid. Tapi kalau mendekati ke 1 itu liquid. Jadi artinya kalau 1 itu berarti harga sekarang sama harga sebelum lagi nggak jauh beda ya. Itu yang disebutkan liquidity index. Nanti diukur semua instrumen keuangan, diukur itu ya. Jadi ya perbedaan yang tinggi antara harga buy sell aset kalau dijual sekarang dengan harga pasar kalau menunggu saat yang tepat, misal sebulan lagi mungkin lebih bagus, maka menunjukkan kurang liquidnya portofolio aktif lembaga keuangan tersebut. Jadi ini tentunya indeks. Jadi W itulah bobot. Kalau seandainya dia memiliki banyak jenis instrumen keuangannya, investasi itu banyak sekali. Jadi misalkan contoh ya, misalkan dia mempunyai 2 aktiva, 50%, misal tuh aktif, ini contoh instrumen T-bill 1 bulan 5% real estate loan ya. Ini contoh aja. Di bank banyak sekali itu. Jika dia harus berlikuidasi T-bill ya, saat ini ya, T-bill itu saat ini, maka dia akan menerima $99 per 100 dari nominal ya. Jika ia dapat menunggu likuidasi aset ini sampai jatuh tempo akhir bulan ini, dia akan menerima 100. Kalau sekarang 99 ya. Dan itu ya, jika dia harus melikuidasi real estate-nya, loan-nya saat ini loan-nya kan dia kasih pinjaman ke real estate ya. Kalau dia mau ditempuhkan sekarang, mungkin dia boleh difaktoringkan atau dijual di mana ya, atau dialihkan, maka dia akan menerima cuma $85 itu 100 pinjaman dolar. Di P2 itulah 100. Jadi kalau ingin diuangkan sekarang ya, dibandingkan kalau dia posisi normal ya sampai akhir bulan, maka menerima 92 ya, 92. Kalau akhir bulan 92, kalau sekarang 45, ini 100. Sehingga dengan demikian liquidity index bisa dilihat segi berikut ya. Ini kalau tadi Pak bobot dikali dengan rasio antara harga yang sekarang dengan harga normal, misal akhir bulan, misal sekarang tanggal 1 Oktober misalnya, Nah, kita pengen uang sekarang, dibandingkan kalau diuangkan akhir bulan berapa kira-kira, ya. Nah, sehingga kita bisa lihat indeksnya itulah 0,5 itulah jumlah
dana aset yang ke instrumen keuangan itu adalah setengah 50%. Dan 50% ini 50% dalam bentuk apa? Dalam bentuk T-bill kan, T-bill ya. T-bill itu obligasi pemerintah Amerika. Dia biasa nggak ada jatuh waktu, nggak ada jatuh temponya. Jadi bergerak dari tangan ke tangan aja tuh. Ya. Nah, kemudian jadi kalau T-bill itu diuangkan sekarang ya, terjual 0,99 dari 100. Jadi 99 dari 100. 99 dari bagi 1 dari 100. Kemudian kedua, loan kepada real estate. Kalau diuangkan sekarang, loan itu dicairkan, kalau dijual ke gimana caranya, maka dia menerima 85. Ya. Kalau akhir bulan 92. Ya, 92. Sehingga indeksnya berapa? 0,5 kali rasio untuk yang T-bill tambah 0,5 kali rasio untuk yang rasio antara harga sekarang dengan harga seakhir 1 bulan lagi, itu dapatnya nanti yang pertama ini 0,495, kedua 0,462 dari ini. Dari yang kedua nih, dapatnya 0,957. Jadi indeksnya 0,957 ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau seandainya kalau melikuidasi real estate itu bukan 85 diperoleh tapi 65. Ini kan 85 US dollar ya. Itu setiap 100 US dollar kredit loan diberikan kepada real estate itu. Nah, kalau 65 indeksnya turun 0,848. Sehingga dikatakan kalau makin jauh jarak antara harga sekarang dengan harga saat likuidasi nanti itu makin tidak liquid ya. Jadi berarti likuiditas turun. Ini kan cuma sinyal awal aja. Bagaimana mengatasinya? Ya. Apa harus dilakukan ya untuk kondisi ini? Ya. Jadi sinyal awal sama deteksi early warning ya. Sinyal awal seperti itu. Ya. Kan likuiditas itu proyeksi ya, bukan historis. Likuiditas lihat proyeksi kebutuhan dana ke depan ya. Sama sumber dananya cukup nggak itu ya, ke depan. Sama seperti kalau di perusahaan itu, kalau kita cenderung menggunakan current ratio itu ukuran likuiditas. Current ratio itu tidak agak bias sesuai kenapa? Dia posisi sekarang kan, posisi sekarang aktif lancar bagi utang lancar posisi sekarang. Padahal likuiditas itu ke depan, kebutuhan ke depan, bukan untuk sekarang atau sebelumnya. Jadi meskipun contoh walaupun current ratio-nya itu bisa 3 kali ya, jadi aktif lancar 3 kali utang lancar. Bukan berarti dia liquid. Kalau seandainya ke depan itu dia banyak kebutuhan biaya-biaya dibutuhkan dan pendapatan turun, nah itu pasti tidak liquid itu, tidak liquidnya. Seperti itu contohnya. Ya. Nah, yang keempat itu dengan menggunakan financing gap and financing liquidment. Okay. Jadi ingat ya Ibu Rory itu 1, 2, 3 itu masih metode yang sifatnya kasar, deteksi awal. Ya. Apakah dia liquid atau tidak ya. Jadi nanti yang paling penting itu bagaimana mengatasinya. Ya. Jadi untuk menemukan sama ke penyakit ini, menemukan penyakitnya ada beberapa alat ya. Periksa ini, periksa itu. Nanti yang saat terakhir operasi itu mengatasinya. Ya. Cara mengatasi itu operasi. Likuiditas juga sama. Alat itu menunjukkan bahwa ini akan terjadi kerusakan likuiditas. Nah, bagaimana mengatasinya? Tentasi menggunakan polisi keuangan, polisi arus kas, ya. Dan ada beberapa strategi untuk mengatasi masalah likuiditas itu. Kalau di manusia kan langsung operasi lah. Atau melalui obat ya, diobati dulu, coba diobati. Habis itu kalau nggak bisa sembuh, coba ganti obat lagi, operasi gitu. Seperti itu. Itu treatment harus dilakukan. Yang keempat mengukur likuiditas risk exposure menentukan financing gap dari lembaga keuangan tersebut ya. Jadi financing gap itu rata-rata loan pinjaman diberikan dikurang dengan rata-rata deposit dan dapat ketiga. Financing gap.
Ini misalnya pinjaman diberikan 100, nah P3 80, berarti prinsip 20. Tapi rata pinjaman diberikan 80 dan P3 100, berarti prinsipnya nggak ada. Prinsipnya ada, tapi sifatnya kelebihan dana gitu. Ya. Nah, kemudian ini berdasarkan gap ya, ini jika positif maka lembaga keuangan harus membiayai gap ini dengan kas. Jadi ini timbulnya pricing gap, sehingga cara mengatasi ini. Jadi pertama itu mendeteksi berapa pricing gap, yang persamaan kedua adalah bagaimana mengatasi pricing gap itu. Ya. Cara mengatasinya pertama dengan menjual aset liquid ya. Yang kedua apa? Yang minjam di pasar uang, ya, pasar uang, cara mengatasi. Itu saja perbankan itu lebih cenderung yang minjam di pasar uang. Kalau menjual aset liquid, seperti saya jelaskan tadi, aset kan turun. Bank itu kan ada growth aset, prestasi direksi itu dilihat kalau asetnya tumbuh bagus prestasi direksi ya. Karena tumbuh aset itu bisa dari tambahan utang ya. Yang kedua dari laba operasi, laba hasil operasi itu bisa menimbulkan pertumbuhan aset. Jadi kalau dia kalau dia hasil operasi turun, kalau tambahan utangnya banyak, asetnya juga tumbuh gitu. Bos kan. Mungkin akan punya pertumbuhannya lebih besar daripada tahun lalu, misalnya contoh seperti itu. Jadi maka dari situ menghindari kebijakan-kebijakan yang sifatnya menyebabkan asetnya berkurang, ya berkurang. Ya. Jadi likuiditas asetnya berkurang gitu. Oh, itu perbankan itu lubang-lubang biasa, sama kayak di rumah tangga lah, ya. Rumah tangga itu kalau supaya nggak tergadai rumahnya ya tutup lubang-lubang, tempo utang, pinjam lagi yang lain. Kalau nggak minjam terpaksa jual rumah gitu ya kunci. Sederhana aja konsep mengatasi likuiditas di perbankan sama di konsep-konsep rumah tangga biasa ya. Cuma alatnya lebih canggih gitu. Dipakai istilah bahasa Inggris luar biasa susahnya ya. Tapi substansi sama aja gitu artinya. Ya, bagaimana rumah tangga itu mengatasi kurang dananya, ya. Apa dia minjam tuh jual aset itu aja kunci. Ya. Bisa kewajiban dia harus membayar utang ke si A, dia tempo bulan ini 2 miliar ya. Nah, gimana cara? Nah, cara jelas kalau yang si kreditur lebih baik, dia minta penundaan ya. Penundaan berkali-kali kan nggak bisa mau lagi kreditur. Nanti dia lirik rumahnya sebagai jaminan itu. Disita. Itu debitur itu paling takut rumah disita. Di tempat saya dulu, kalau debitur besar itu, yang investasi yang besar-besar itu, biasanya jarang pemilik itu nggak gadekan rumahnya, jarang. Ya. Jaminannya ya tanah yang tak berantah. Dari piutang juga ada jaminan, presiden jaminan. Aduh, itu yang investasi itu. Presiden jaminan, oh presiden jaminan. Nah, miliaran gitu. Ya. Nah, sehingga debitur punya kakaran tuh, dibikin presiden yang di make up supaya tinggi terus. Itu nanti dilelang nggak? Kalau dilelang mana ada laku penjualan sama presiden, piutang sama presiden, nggak ada. Ya. Itu terjadi tuh di bank. Nggak tahu sekarang itu gimana tuh. Investasi itu jaminan termasuk itu nggak? Diikat dengan fidusia, PO ya, persediaan sama piutang. Piutang itu diikat dengan itu, dengan apa? Ada ibu Roli kan tahu gitu ya. Piutang diikat lupa saya, diikat pakai namanya apa? Ya, itu sebagai jaminan. Itu tipe tetap jaminan mesin, bangunan, pabrik, diikat sebagai jaminan. Begitu macet, perbankan nggak bisa lirik atas pemilik, ya nggak bisa. Dia kalau macet ya
aset perusahaan itu liriknya. Kalau sudah macet, pasti kerugian ada di bank. Ya, kerugian ada pasti ada di bank. Kalau berinvestasi, udah pasti. Dulu di Bank Pindo itu kasus Golden Key itu paling fenomenal. Pabrik kimia yang dibangun oleh siapa, satu dari WNI keturunan. Nah itu dibeli oleh Bapindo, tempat saya kerja dulu, zaman Soeharto. Okay. Selama pembangunan, ya, diterpa isu macam-macam. Pabrik kimia itu bikin lama loh itu, 2 atau 3 tahun bikinnya, nggak sembarangan. Sehingga butuh dana besar, dan selama 3 tahun itu dia tidak menghasilkan apa-apa. Sehingga bunga muncul dan selama 3 tahun dikapitalisasi sebagai biaya proyek, namanya IDC, ya, interest dalam masa konstruksi, IDC apa namanya, interest dalam masa konstruksi, ya. Gitu. Ini kembali lagi sini. Jadi financing itu diatasi dengan liquidity asset yang maka negatif itu mesti dijual, itu dicairkan, tambah pinjaman di pas dana, ya. Nah, dengan demikian kita bisa lihat ya, bisa kalau misalnya ini ya, nanti dipindahkan ke kiri, sehingga financing gap ditambah liquidity asset sama dengan financing requirement. Dibutuhkan berapa dibutuhkan di perbankan itu untuk minjam. Jadi financing gap tambah liquidity asset itu benar dibutuhkan. Kita butuhkan untuk mengatasi gap pembiayaan, yang kedua untuk mengatasi aset liquid, ya. Jadi intinya ini persamaan ini. Jadi sebenarnya beda nih. Persoalan pertama timbulnya financing gap, yang kedua bagaimana mengatasi financing gap itu. Ya. Jadi apa ekspresi yang ingin diperlihatkan dalam formula di atas adalah implikasi likuiditas dan manajerial dari financing requirement. Financing gap tambah liquidity asset. Itu adalah bahwa tingkat core deposit dan loan-nya sebenarnya jumlah liquidity asset menentukan kebutuhan pinjaman dana. Jadi tingkat kebutuhan likuiditas sama kebutuhan dana itu mencerminkan berapa kebutuhan dana yang diperoleh dari pihak eksternal perbankan itu. Ini contoh ya, misalnya contoh tabel 2 ya, tabel di bawah ini kan. Menunjukkan indikasi hubungan antara financing gap, liquidity asset, dan borrowing fund financing requirement. Ya. Jadi jelas financing gap itu pertama munculnya dari mana financing gap. Financing gap itu dari sini ya. Financing gap itu loan-nya kan 25. Ya, depositnya 20. Berarti kan muncul financing gap 5 gitu, 5. Karena financing gap itu selisih antara loan ini, ya. Loan dengan deposit. Ini selisih, itu gap. Nah, 25 dikurang 2, 20 berarti 5. Gimana mengatasi kekurangan dana 5 itu? 5 itu cara mengatasi gimana caranya? Mengatasinya, ya. Gitu. Jadi ada financing gap 5 itu cara mengatasi gimana ya? Itu jadi persoalannya financing gap. Jadi hari ini kita lihat financing gap 5 itu diatasi dari liquidity asset ditambah pinjaman pada pihak ketiga, ya. Jadi financing gap 5 diatasi dengan aset liquid 5 ditambah dengan ini kebutuhan pinjaman 10, ya. Jadi 5, ya. Minus 5 tambah 10 berarti 5 depan, ya. 5. Atau bisa juga financing gap 5 tambah liquidity 5 sama dengan kebutuhan financing requirement 10. Itu ya. Jadi bola balik itu maknanya beda ya, beda. Jadi financing gap itu muncul dari kelebihan loan terhadap dana pihak ketiga. Mengatasi lah dengan melakukan penjualan liquidity asset 5. Jadi negatif 5, ya.
diterima ditambah dengan pinjaman 10, jadi dapatnya 5 disertasi. Atau bisa juga financing gap itu muncul dari untuk mengambil liquidity asset sama financial requirement itu muncul financing gap sama liquidity assetnya. Ini, ya. Dan yang kelima adalah itu pendekatan BIS ya, itu maturity ladder scenario analysis. Ini ya. Jadi Bank for International Settlement BIS memberikan garis besar dari maturity ladder metode untuk mengukur likuiditas khususnya net funding recruitment ya. Ini contoh seperti ini ya. Jadi nanti ada cash in, ada cash out. Cash in itu diukur untuk cash flow 1 hari, 2 malam, 6 bulan contoh seperti itu. Jadi kalau dia cash in untuk 1 hari, ya, itu misal cash inflow-nya ya dari hasil tempo kan nanti kan mau terima dana itu dan sellable non maturity asset ya, aset-aset yang punya tempo bisa dijual ya sebenarnya tempo guna access to deposit liability 15, establish penetapan credit lines 12, ability to security 5, ini bisa 54 ya. Kemudian presi dari cash outflow itu misalnya utang jatuh tempo 30 ya, dibayar committed line atau commitment loan atau credit line ya yang mau ditarik oleh siapa si debitur 16. Cash outflow dari anticipated event peristiwa yang bisa antisipasi ya itu 4. Jadi cash flow-nya 50. Sehingga dalam 1 hari itu kelebihan dana sekitar 4 ya, 4 funding equipment. Itu 4. Jadi kematian fundingnya 4 ya. Dan kalau 2 malam ini meningkat ya, kebutuhan 50, cash in-nya, cash out-nya 800. Sehingga ada negatif 50 ya, negatif 50 ya. Jadi ini 50 yang masuk yang keluar 800 ya. Jadi kematian fundingnya dah 50 kuota 50. Kalau untuk 6 bulan ya, untuk 6 bulan 6 bulan itu malah kelebihan dana. Dana masuk 8.650 dan yang akan keluar 7.500. Jadi ada kelebihan dana 1.150 ya. Buat net fundingnya 1.104 ya. Funding recruitment ya. Itu maksudnya. Ini mungkin apa 50 49 46 ya. 46. Ini 46 ini angkanya. Itu angka bisa ini 46 ya, 46. 46 itu 50 dikurang 4 ya. Kalau 150 kurang 46 berarti 14 ya udah ya. 46 ya. Ini. Itu ya. Jadi ini yang cash flow ya. Jadi kalau presi itu masalah validitasnya semakin singkat horizon waktu itu makin tepat. Jadi setelah ini pasti tepat nih. Realisasi kalau 2 malam masih tepat juga, kalau 6 bulan itu agak bias ya. Kalau itu seperti ini ya. Tapi kalau mereka lihat dari posisi aliran cash yang historisnya gimana ya, cenderung bertumbuhnya gimana, mereka dari situ. Apalagi kalau sudah bertahun-tahun di bagian keuangan itu, intuisi kuat itu menentukan cash flow cepat banget. Kalau saya waktu di perbankan dulu tahun 90-an ya, 91 sampai 99 ya. Itu bagian keuangan itu bikin presi ini untuk kebutuhan setiap minggu. Misal kalau minggu depan hari Jumat dikirim ke bagian treasury ya. Kebutuhan itu sudah menyiapkan untuk kebutuhan minggu depan ya. Bukan, jadi dia punya strategi juga cara menyiapkan ya. Kemudian berapa setelah keluar itu sekitar 3 bulan sekarang atau mungkin harian. Kalau harian sih mah gampang ya. Berarti misalnya bagian keuangan itu sekarang udah selesai, untuk besok berapa kebutuhan, pasti dia lebih tepat ya.
Kalau kondisi yang tidak khusus, ini diantisipasi dengan ini nih. Mana itu? Case outflow from unanticipated event nih. Event. Nanti kalau di info ada juga beberapa penerimaan skenario dugaan yang tidak rutin. Tiba-tiba datang seorang yang menabung di bank sekian miliar, ya, bisa aja. Tanpa itu perbankan semua tiba-tiba datang. Ya. Jadi hati-hati di bank itu, karena sekarang ada Q apa apa kan? QY customer, QAC dicek lagi dari mana duitnya, ya, dari transfer bank mana, bank dicek juga itu, apakah benar ini dan seterusnya. Itu bersangkutan kerja di mana, punya kantor, punya usaha dicek. Kalau nggak jelas besok bank nggak takut. Ya, seperti kepencet uang. Ini jangka pendek ya, karena di polisi ini jangka pendek ini. Jadi biasanya merekomendasikan kerangka waktu ini kurang itu 5 hari, ya mingguan ya. Mingguan paling tidak 5 mingguan setiap Jumat ya. Ya. Setiap akhir minggu dibikin polisi untuk kebutuhan minggu depan, karena hari kerja 5 hari. Dalam pengolahan kecukupan likuiditas perlu disajikan beberapa skenario. Jadi skenario itu wajib analisis namanya. Ini kan misalnya dia skenario pertama ya, kondisinya seperti apa. Nanti kedua, ketiga, keempat ya. Sekarang untuk melihat kebutuhan dana ya, cumulative net funding requirement itu bisa jadi ada 4 kemungkinan ya, bisa 4, bisa 10, bisa 12, 11 dan seterusnya. Masing-masing itu bisa hitung expected cumulative net funding requirement. Expected itu dapatnya apa? Berapa probability mendapatkan dananya itu apa? Kebutuhan dana 40 berapa? Bisa ada 4, 40, yang kedua 70, yang ketiga 10, yang keempat 120 bisa. Ada 4. Bisa hitung expected kebutuhan dana itu bisa dihitung. Dari masing-masing itu berapa probability kemungkinan kebutuhan dana itu 10, berapa probability-nya. Probability itu ditentukan oleh intuisi aja tuh, berdasarkan pengalaman, experience dari bagian dana, ya. Kemudian berdasarkan data historis juga. Lebih banyak itu mana kemungkinan nilai itu muncul, ya. Sekarang ada wajib analisis di skenario kan. Beberapa skenario yang dapat dilakukan dalam kondisi likuiditas bank adalah pertama, skenario dalam kondisi normal ya. Kondisi normal gimana? Dalam kondisi general market krisis, ada krisis. Jadi sekarang ini. Sekarang ini misalnya bikin prediksi untuk tahun depan ya. Skenario-nya banyak itu, kondisi masih COVID, dan kondisi COVID sudah mereda, lalu ada kondisi di mana COVID bukan mereda, sudah nggak ada sama sekali ya. Hambatan-hambatan seperti PPKM ya, itu sudah nggak ada misalnya. Sekarang kan masih ada itu. Di pesawat sekarang butuh PCR harganya 500.000. Tak mau ke pesawat. Itu mahal dia berjalan sekarang ya. Dari sisi bangku pesawat turun, tapi PCR muncul naik ya. Gitu. Sehingga perusahaan penerbang itu nggak full sekarang, nggak full juga penumpang. Ya. Pokoknya COVID ini luar biasa dampaknya, saya tahu. Sama penerbangan, pariwisata, ya, restoran juga. Restoran itu untuk restoran yang besar yang jadi wisata itu kena juga ini. Ya. Jadi sektor pendidikan juga kena ya, pendidikan. Sektor apa sih nggak kena. Ya ada keuntungan ya. Seperti kemarin tuh yang di petani sayur di daerah Gunung Slamet ya di Jawa Tengah itu luar biasa. Selama pandemi malah bikin rumah megah-megah itu petani sayur ya selama pandemi ini, baru-baru rumahnya lantai 2 atau 3 kayak model di Pondok Indah itu di sayur itu. Kenapa? Karena selama masa pandemi orang cenderung banyak makan sayur kan, sayur ya, dan menghindari makan-makan sifatnya bikin dia itu nggak sehat ya. Buah ya. Sayur terutama ya, itu luar biasa. Dari petani sayur aja di lereng Gunung Slamet itu udah rumah bagus-bagus ya. Tapi itu pada jual rumah tuh, kesulitan keuangan itu aneh ya.
Di kota malah orang kesulitan keuangan. Di kaki gunung menikmati masa COVID ya. Tapi kan nggak semuanya. Sektor informal, pekerja informal banyak PHK. Ya. Kemudian sektor informal yang usaha-usaha pinggir jalan banyak itu turun sekarang, turun. Lagi kalau jualan malam, orang malas keluar malam. Memang sekarang bisa pakai online, tapi ternyata online itu apa? Itu nggak sudah apa kecemasan para ibu orang rumah tangga beli online. Asal makanan nggak jelas ini, gimana? Halal tuh haram nggak tahu itu, ya. Jadi mengkhawatirkan orang Muslim itu mengkhawatirkan terus itu memberi makan, ya walaupun dibilang halal, tapi nggak tahu proses gimana gitu, ya. Karena udah nggak dicantumkan nggak haram, kebeli ya udah selesai udah. Jadi risiko tertentu bisa jatuh juga itu yang jual makan online itu. Nah, kalau nggak tahu tempatnya, siapa yang jual pasti ragu-ragu beli. Ya. Jadi sebenarnya kesulitan sekarang, kesulitan luar biasa lah. Ya. Jadi bisa lihat kalau mau memproyeksikan cash flow itu ya krisis atau krisis. Ya. Ini penting kalau di treasury itu dia menerima polisi cash flow seluruh cabang kan. Nanti disatukan dapat kebutuhan untuk di pusat itu berapa. Dia cari dana. Terus di sini itu kegiatannya ya gitu aja terus ya. Dan itu harus selesaikan dari itu juga nggak boleh dipending itu. Kalau bagian kredit sudah pending, kalau selesai besok ya. Orang besok lagi. Gitu. Tapi kalau bagian treasury itu nggak ada istilah besok-besok nggak ada istilah. Selesai hari itu juga mengatasi kurang dana, apa itu bisa kolek bank, ya. Atau tiba-tiba kalau ada nasabah naik uang ATM, tapi duitnya nggak ada, panik nasabah, pergi ke bank mencairkan duit sebanyak-banyaknya. Ya. Sekarang mencairkan duit tunai di kantor juga susah, ya. Kalau nggak lapor dulu mana bisa. Ya. Kalau banyak sekian puluh juta, tiba-tiba sudah datang ratusan juta lah, 100 M, tiba-tiba datang hari ini mencairkan duitnya. Pasti nggak langsung kasih bank, tunggu ya Pak, 3 hari lagi pasti itu. Ya. Karena dia butuh waktu untuk jadi dana ke pusat juga, karena lagi kalau kebutuhan minggu ini sudah jelas kebutuhannya. Jadi kalau sudah tiba-tiba itu pasti minggu depan sebenarnya ada anggarkan minggu depan, ya, atau minggu ini misalnya. Ya. Rasanya macam-macam gitu, macam-macam. Ini sebagai implikasi dari perkataan BS Maturity Ladder, perencanaan likuiditas merupakan komponen dalar utama dalam liquidity. Sudah hubungannya dengan cost. Terkait dengan biaya, perencanaan likuiditas dapat dilakukan optimal funding mix sehingga lower cost of fund dan meminimalkan kelebihan cash reserve dapat tercapai. Jadi perencanaan likuiditas itu mempunyai beberapa komponen seperti misal komponen pertama adalah the delineation of managerial detail responsible. Pertanggungjawaban dibebankan kepada penyedia kunci apabila terjadi krisis likuiditas. Dan yang kedua, komponen kedua adalah daftar perizinan tentang fund providers yang siap menarik dana dengan mempunyai pola penarikan tertentu. Itu sepelajari juga. Fund provider itu seperti nasabah ketiga. Kan kalau di cabang pasti tahu lah. Kalau bapak ini suka narik duit dari Jumat, nanti hari Rabu suka nyetor duit, ketahuan itu. Ya. Yang besar, kalau kecil kan bisa nggak material. Jadi ada kecil ada terpola juga itu. Lihat dari pergerakan jumlah tabungan itu setiap hari itu, ya, ada polanya. Bisa contoh hari Senin sampai Rabu itu cenderung tabungan naik, naik. Nanti hari Kamis sampai Sabtu cenderung turun, ya, weekend. Kondisi ekonomi normal sekarang kan nggak bisa dijaminan. Ya. Kadang karena orang ngetem di rumah terus 1 minggu pun nggak ada nih UTM, malah dia ATM-nya hari Selasa malah. Selasa dulu kan Selasa nggak ada naiknya 1 minggu aja, cuma 1 minggunya narik. Sekarang kan nggak. Ya. 1 minggu itu narik kebutuhan minggu depan.
Orang nasabah besar-besar nariknya. Mereka di rumah, nggak kerja. Ya. Itu ya. Tapi kalau duit yang nasabah besar, kalau di sini normal bisa terpola. Tapi kalau di sekarang kan bisa nggak terpola karena ekonomi nggak stabil. Ya. Jadi susah menebak ya. Ya. Tiba-tiba datang cari duit, datang lagi itu. Ya. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasikan ukuran size dari potensi deposit dan penarikan dana dalam berbagai horizon waktu di masa datang. Baik 1 minggu, 1 bulan, kuartalan. Dikaitkan dengan alternatif sumber pendanaan di private market untuk memenuhi penarikan seperti emergency loan dari lembaga keuangan lainnya dan bank sentral. Ya. Jadi ya identifikasi ukurannya berapa banyak gitu. Ya. Dari posisi deposit. Itu yang ditarik ya. Masuk ditarik ya, berapa banyak ya. Kalau proyeksinya 1 minggu, 1 bulan, kuartal, kalau makin lama horizon waktu ya makin nggak pasti itu. Itulah 1 minggu ya. Per minggu sekarang ada 3 hari gitu. 3 hari. Ya, cepat banget 3 hari. Kerja bagi proyeksi aja tuh. Yang dia komponen keempat dah merencanakan penetapan batas internal masing-masing pinjaman subsidiary dan cabang dikaitkan dengan aplikasi untuk risk premium yang dapat diterima untuk pembayaran di masing-masing pasar seperti Fed Fund, SU dan sebagainya. Kalau kita kan pasar puap ya. Jadi apa kaitan equity risk unexpected deposit rate sama bank runs? Pada kondisi normal dan terkait dengan arah perencanaan manajemen yang lebih tepat, deposit withdrawal atau mengexercise loan commitment merupakan produktivitas yang signifikan bagi bank. Jadi itu masalah likuiditas. Net deposit withdrawal ini penarikan dari deposan, giro, tabungan, dan deposito. Kalau yang exercise loan commitment dari sisi aset ya. Jadi kalau sudah disetujui kreditnya 30 miliar ya, nah, itu kan bank harus nyiapkan dana itu. Kalau dia tiba-tiba narik, biasa bank bikin jadwal penarikan dana. Supaya bank ada waktu untuk mencari sumber dana itu. Nah, kalau dia besar-besar tu, waktu saya di bank ada penarikan dana itu. Di investasi ada jadwalnya, mudah kerja ada jadwalnya, penarikannya. Jadi saya sebelum itu di bagian terusnya sudah tahu mana komitmen loan itu yang akan ditempuh ditarik oleh si nasabah jadi duitnya. Sudah tahu. Dari informasi cabang-cabang 2 tahun. Jadi dia boleh bisa prediksi lah. Kalau deposit withdrawal itu paling susah itu. Karena kan seperti sekarang bank tu susah melihat penarikan tunai di ATM. Tapi nggak susah juga karena kan pola itu bersama ya. ATM. Misalnya contoh ini bulan apa? Oktober. Hasil siap besok ni akan banyak penarikan dana karena tahun baru ya. Tahun baru. Deposit withdrawal ini mungkin negatif itu. Banyak narik bernabung. Bulan-bulan November dah mulai itu. November, Desember persiapan tahun baru baru mulai. Ya. Tahun baru itu kan hampir semua merayakan, tidak hanya agama tertentu. Ya. Jadi bangsa siap itu ya. Karena kenapa bangsa siap? Karena pada saat kebutuhan dalam masyarakat itu meningkat ya, kebutuhan tanah, beri bangsa siap pasti ras itu ya. Pasti negatif pikir, waduh ini nggak ada duitnya. Pergi lagi ATM sini nggak lagi duitnya, pergi ATM ini nggak lagi duitnya. Misal Bang A, Bang B, kali capek, nanti keluar di media sosial, medsos. Wah, medsos itu langsung ya. Sekian detik menyebar sekian juta orang ya. Menyebar langsung. Viral ya. Viral. Kalau makin viral makin gak bisa selamatkan banget kecil duit pemerintah banyak ya. Bisa memberikan likuiditas. Jadi problem utama likuiditas bisa muncul jika jumlah deposit dalam kondisi normal tinggi dan tidak dapat diprediksi.
abnormal deposit drain, shock dapat terjadi dengan jumlah alasan. Alasan pertama adalah solvensi bank berhubungan dengan bank lain. Nah, itu jadi solvensi bank itu kewajiban bank untuk memenuhi kewajibannya itu jangka panjang itu berhubungan dengan bank lain juga ya. Kalau bank lainnya collab ya terganggu juga, beruntun nama systematic risk ya. Kegagalan berhubungan dengan bank cenderung meningkatkan perhatian depositor mengenai solvensi bank lain. The contingent effect dampak penularan ya. Penularannya kayak COVID ini juga. Kalau sakit kena semua. Perubahan tata tiba-tiba dalam preference investor mengenai holding non-bank financial asset seperti T-bill atau mutual fund berhubungan dengan deposit ini juga mengaruhi kondisi likuiditas perbankan. Apabila deposit ini apabila deposit drain dan bank run liquidity risk, apa mau deposit drain dengan bank run liquidity? Misal apabila dana 50 juta dengan saldo deposito 60 juta dan 60 nasabah masing-masing 1 juta. Ya. Jadi dana 20 juta dengan saldo deposito 60 juta, 60 nasabah. Ya. Misal bank itu mempunyai dana 50 juta ya. Ya. Nah, 60 juta padahal dana deposito 60 juta. Jadi kalau di semua hari kan ada 10 juta nggak bisa dipenuhi oleh bank. Ya, dari 60 juta itu 10 juta nggak bisa dipenuhi. Siapa yang menderita? Yang menarik terakhir. Ya. Yang menarik pertama pasti artinya bisa dipenuhi oleh bank. Ya. Di bank itu sepanjang dulu itu dipenuhi dana. Nanti begitu masuk nasabah, misal masuk nasabah 1 juta, berarti ada 60 nasabah. Nasabah ke 51 dah nggak dapat tuh. Dapat dana lagi 51 sampai 60. Ya. Jadi cepat-cepat dia dapat, maka dalam kondisi ras kepanikannya luar biasa kan, luar biasa bagi nasabah. Soalnya kalau nggak bisa tarik ya, 2 tahun belum tentu bisa cair tuh, yakin itu. Karena banyak prosedur dilewati perbankan. Ya. Kalau dia dapat perbankan memulihkan likuiditas, jadi tim pengawas moneter turun memeriksa semua dokumen terkait dengan dana pihak ketiga, pinjaman, untuk menghindari adanya fiktif ya. Karena cenderung kalau bank serang ras itu mau likuiditas itu bertebaran tuh yang loan fiktif sama dana pihak ketiga fiktif itu bertebaran tuh, hati-hati. Ya. Itu sudah terjadi tahun bank rekap itu bisa memiliki kewajiban yang seperti itu. Kondisi aset adanya loan yang diberikan dalam kondisi tidak liquid yang digunakan untuk memenuhi klaim depositor dalam bentuk cash. Ya, dengan memberikan diskon yang besar dan nominal loannya kepada debitur tersebut. Jadi kalau dia memenuhi kewajiban dari aset ya, dia berusaha bank itu berikan iming-iming kepada debitur, misalnya kewajiban adalah 100 miliar ya, ditempuh 3 bulan lagi. Nah, bank itu iming kalau dapat sebulan ini, maka dapat diskon 9%. Ya. Tentu saja perbandingannya kalau dia dana itu dipinjam di pasar modal, mungkin dia butuh biaya berapa. Nah, ini dia dari itu aja, dari pencarian loan aja. Ya. Tapi pasal uang susah, pasal loannya juga diskonnya makin besar itu. Saya nambah kerugian bagi bank. Tapi nggak apa-apa kalau saya lebih lama lagi, rugi bisa lagi pada itu. Bila dimiliki aset jangka panjangnya untuk memenuhi klaim depository, maka ini akan menimbulkan solvency problem. Dan lembaga keuangan itu, perbankan itu akan ditutup operasionalnya. Ya. Solvency itu sebenarnya kan dari CAR itu kan solvency. Ya. CAR itu kalau di perusahaan itu nama apa? Equity per aset kan. Jadi itu aset kan. Ya, berapa persen equity dari aset ya. Kalau makin rendah, bagi utang makin banyak ya. Kalau makin tinggi, utang makin sedikit. Kalau equity itu aset itu makin rendah, utang makin besar, risiko makin besar. Ya. Kalau makin tinggi, utang makin rendah, risiko makin kecil ya.
Jadi makanya KAR itu bisa mengurangi risiko yang timbul oleh perbankan. Ya. Kalau semakin sedikit risiko makin tinggi itu. Jadi KAR ini bisa bisa mengurangi kerugian perbankan. Ya. Tapi kan dilematis juga. Kalau terlalu tinggi juga menimbulkan kemungkinan perbankan bank turun juga ya, ya. Maka bank tuh KAR itu gak banyak, mungkin kalau paling tinggi itu apa kan? Ya, ada 29%. Ya. Tapi nggak boleh juga. Bisa kalau itu maksimal 8% sampai 6% itu ya jadi juga ya. Jadi hal tersebut terjadi karena kondisi di mana depositor mempertanyakan sistem perbankan, sehingga mereka mulai menarik seluruh depositornya. Ini menimbulkan kepanikan. Maka itu dari pemerintah mereka betul jangan sampai nasabah panik. Pada masalah di perbankan ditutupi, tanpa boleh tahu pihak masyarakat. Kondisi sekarang itu berikut pandemi ini, kalau ada sedikit isu tentang perbankan yang tidak liquid, itu bahaya itu, pasti bahaya. Bicara sebenarnya ya, terus bank panik sih. Dia bangran diskon window dan deposit insurans. Ini lembaga regulator pemerintah untuk menjaga kepercayaan nasabah supaya nggak terjadi bank panic ya, menimbulkan ras di mana-mana. Maka bank itu menambahkan tingkat kepercayaan masyarakat supaya tenang ya nasabah itu melalui deposit insurans. Itu Indonesia melalui LPS ya. LPS menjamin ya. Tapi ingat ya kalau bank tutup ya. Bank itu LPS membayar, kalau semua bank tutup, LPS itu ada duit juga itu. Kan LPS itu duitnya nggak, masih sedikit lah. Iuran dari perbankan juga nggak banyak. Nah kalau yang jelas kalau semua bank tutup, LPS nggak sanggup membayar deposan tiga, nggak sanggup LPS. Ya aja berapa neraca LPS bisa solid, ya, nggak cukup lah. Maka LPS mudah supaya bank baik-baik aja, tidak terjadi apa-apa ya. Kalau bank kolab, pasti LPS. Jadi kan sekarang diskon window adalah subsidi dari bank insuran untuk mengatasi mekanisme kestabilan likuiditas. Diskon window diberikan dalam bentuk pinjam oleh bank sentral. Diskon window itu, ya kondisi-kondisi di mana terjadi ras di mana-mana, bank sentral memberikan pinjaman likuiditas yang lunak untuk membayar semua likuiditas, sehingga kepercayaan masyarakat itu muncul lagi. Jadi kalau masyarakat mulai dananya bisa dipilih di perbankan, justru bank itu justru nasabah habis itu balik lagi itu. Ya. Dia merasa ternyata bank nggak ada apa-apa, nggak ada menjadi masalah serius. Nanti dia balik lagi nabung. Ya. Bentar ya. Bentar saya dulu. Banjir.
Nanti dapat sampaikan ya pada hari ini ada pertanyaan sampai sini ya. Dan di sini silakan bertanya. Oke, silakan. Di jam sudah juga jam 8 ya. Sudah 1,5 jam kita boleh. Kita pertanyaan sampai sini. Dari saya belum ada, Pak. Tidak ada. Kita buka video semuanya. Buka video. Kalau dari Mbak Sulasmi ada pertanyaan, Mbak Sulasmi. Belum ada Pak, tapi belum ada pertanyaan. Kalau Bu Roli Anita belum ada ya. Dan kalau Rafli, buka video Mas Rafli. Mas Rafli. Ada Pak. Nggak ada. Kemudian Mbak Ruftika tadi belum ada ya. Mbak Ruftika belum ada ya. Kemudian Mas Sugeng. Saya belum ada Pak. Ya, kemudian Mbak Hana. Belum Pak, belum ada. Kemudian Mbak Dea. Mbak Dea, gimana? Suara kedengaran di remote apa? Mbak Dea? Belum Pak. Nggak ada. Sayup kedengaran suaranya. Antara tiada dan ada dan tiada. Ya. Sayup suaranya. Kemudian ini siapa? Itu Velia ada. Belum ada Pak. Kemudian Pak Sigit ada Pak Sigit? Belum, Pak. Belum ya. Kemudian Mas Daniel ada? Saya belum ada, Pak. Belum ya. Kalau belum ada berarti apa gitu. Jadi Rafli, Bu Loli, Sulasmi, Mbak Priska ada Mbak Priska? Kira-kira? Dari saya belum ada Pak. Belum ada Mbak Priska ya. Udah dari Nikomang. Dari saya belum ada Pak. Bu Ambar, ada Bu Ambar? Belum Pak. Belum ya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, akhirnya materi sudah habis. Pertanyaan nggak ada. Saya boleh ngantuk saya ini ya. Gimana tuh? Terus atau enggak ini? Boleh ngantuk mata saya ini. Halo? Terus tergantung Bapak, Pak. Apa foto-foto? Apa? Tergantung Foto-foto. Bapak, Pak, mau lanjutin atau enggak, iya. Pak. Iya. Ya udah. Buka video ya, saya pingin foto juga saya. Buka video semua. Saya buka videonya. Pengen juga saya foto. Siapa si Hana mana? Hana, buka Hana, video mana? Hana. Saya dibuka Pak. Bukan kamu dibuka, video dibuka ya. Videonya ada dibuka Pak. Ya buka ya, udah ya. Udah saya itu udah screen apa? Udah saya taruh di mana nih? Jadi PowerPoint-nya taruh ya, PowerPoint taruh. Nah ini PowerPoint taruh. Ya. Ctrl F. Ada nih ya. Oke, kalau ada lagi ya saya absen saudara yang terbukti kita kuliah hari ini. Cek dulu absennya di kampus. Di kampus.
Daniel ada, Daniel. Saya Bapak hadir. Hadir. Dini. Dini ada. Ini ada nggak? Oh tadi nggak kelihatan nih. Ini nggak ada. Kemudian ada Ibnu. Ibnu ada, Ibnu. Ibnu ada. Ini nggak ada. Kemudian Hana ada ya. Hadir, Pak. Hana hadir. Di Komang Hadir, Pak. hadir di Komang. Kemudian Wanda nggak ada. Sugeng Hadir, Pak. hadir. Ini Sugeng ini kamu dari anak sore bukan? Iya, kelas sore, Pak. Pernah ngambil sama saya kalau salah? Pernah ya? Kenapa, Pak? Pernah ngambil sama saya pengantar akuntansi? Pernah? Oh, pernah, Pak. Pengantar Oh, iya. akuntansi 2, Pak. Waktu sama kamu situ kan saya yang meninggal sama siapa? Sekarang meninggal siapa? Satu angkatan sama situ ya, aduh, Yasin bukan? Oh iya, pernah, Pak. Pernah satu Almarhum matkul kan? juga, Pak. Almarhum kan? Kamu Yasin Pernah kan? 11 Pak. Hah? Pernah sekelas, Pak. Satu Wah, sekelas matkul, itu. Pak. Pernah. Iya, saya ingat itu. Yasin itu suka dipercaya sama teman sekelas itu. Dia senyum aja. Dia mau lebih mendahului kita tuh. Dia senyum aja itu. Si almarhum. Ambar Hadir, Pak. hadir. Kemudian Felicia, ada Felia. Felia ada? Hadir, Pak. Hadir. Rizka, Hadir, Pak. hadir. Kemudian Nurul, Hadir, Pak. kemudian Sirafli, Hadir, Pak. hadir. Sulasmi, Hadir, Pak. kata maksud ini. Bu Roli foto nggak ada Bu Roli? Oh ada fotonya. Loh, kok bisa gini? Ini foto nggak ada, pas gini ada fotonya. Bu Roli, Hadir, Pak. kalau nggak itu nggak ada fotonya, tapi ternyata ada foto. Nah, bisa gitu ya? Ini mah nggak ada foto. Oh, ada foto juga si dia ini. Dia hadir dia. Hadir, Pak. Kenapa nggak muncul foto sini ya? Reptika, Hadir, Pak. ada juga fotonya. Tapi sini nggak ada. Foto di mana, Pak ya? Ini kan dia nih, ini di sini. Oh, ini udah itu. Oh, nggak ada ya. Sebentar. Ini nggak ada mah. Oh, saya belum share screen ya. Aduh, share screen. Ini ya, mau share screen ya. Nah, ini nih ya. Kelihatan belum absennya? Udah, Pak. Ini. Ini enggak. Biasanya muncul tuh, Pak. Oh ya, ini nggak ada foto, tapi di sini muncul fotonya nih. Ya, muncul fotonya. Jaringan biasanya, Pak. Oh, jaringan ya. Sigit. Hadir, Pak. Ada foto Sigit. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi, ini udah lagi libur. Sudah mau bersedia kuliah juga. Kadang saya nggak ada waktu lagi menggantikan kuliah itu, nggak ada waktu saya. Ya. Nggak lagi hari minggu depan, insya Allah saya mau ke Jambi. Jadi mungkin kuliah kita dari Jambi itu. Di kamar hotel mungkin. Kemungkinan kalau saya jadi, insya Allah minggu depan acara malam tingkat area tadi ya. Nanti saya kasih tahu di grup ya. Oke, Pak. Ya. Pak. Gimana caranya itu ya. Oke, dengan demikian mana nih? Oh ini. Ya.
Oke, dengan demikian saya akhiri kuliah sampai sini ya. Nanti mungkin saya coba bahas soal ya. Jadi saya di PDP ini saya tambahkan soal kasus lah ya. Jadi kalau nggak sempat ya, sibuk banget saya. Oke, kalau lagi waktunya saya akhiri sampai sini. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima Mak. kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Izin lipat. Ya, sama-sama, silakan.